Oke, selamat ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas uh, desain penelitian eksperimental. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang varian dan kontrol. Kali ini kita membahas tentang desain penelitian eksperimental. Saya akan mengulasnya secara ringkas saja, dan mungkin akan ada pertemuan berikutnya yang membahas tentang jenis-jenis desainnya. Nah, perlu kita ketahui bersama, desain penelitian eksperimental itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dia bisa dibilang sebagai ruhnya dari sebuah metode penelitian eksperimen, ya. Karena menunjukkan desain itu menunjukkan bagaimana suatu penelitian eksperimental itu bakal dilakukan oleh si eksperimenter atau peneliti, ya. Nah, nanti kita akan mengulas tentang penggolongan desainnya secara umum. Jadi secara nutshell saja, secara ringkas, secara sederhana, hanya sebagai pengantar untuk masuk ke bab berikutnya. Nah, di sini ada desain penelitian yang bisa kalian lihat, ya. Yang bisa kalian lihat di sini banyak sekali. Bisa dibaca-baca dulu, dilihat slide saya. Di situ ada definisi. Nah, apa itu desain penelitian? Desain penelitian itu adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Ini bahasa yang lebih ini, ya. Desain penelitian, seperti itu. Nah, kemudian apa fungsi desain ini? Fungsi desain ini sendiri dalam penelitian eksperimental menyangkut dua hal. Yang pertama menjawab masalah penelitian. Terus yang kedua untuk mengontrol variabel sekunder. Yang pertama untuk memberikan manipulasi tadi, ya, menjawab masalah atau menguji hipotesis. Yang kedua untuk mengontrol variabel sekunder yang kita bahas sebelumnya, ya. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini, ya. Sebenarnya ada beberapa jenis penelitian desain penelitian eksperimental. Yang pertama pre-experimental research design. Jadi pra, kemudian ada true experimental research design, penelitian yang benar-benar eksperimental. Kemudian ada quasi eksperimental, ya, eksperimen semu, ya. Paling tidak ada beberapa pendapat yang membaginya menjadi tiga ini, ya. Desain penelitian itu bahasa ininya mungkin research design. Kalau kalian akrab dengan buku metodologi penelitian, itu Creswell, ya, John Creswell menulis satu buku khusus yang isinya research design, kalau saya nggak salah, desain penelitian, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, masuk lebih jauh. Apa saja sih desain penelitian eksperimen itu berdasarkan paradigma eksperimentalnya. Nah, yang pertama ada, seperti bisa kalian lihat di gambar di pojok kanan itu, between subject. Yang kedua ada within subject. Ini saya singgung-singgung di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi desain itu kayak planning lah, ya. Misalnya kalau kalian mau bikin rumah tuh, nggak ada denahnya, nggak ada desainnya, kan susah tuh. Nanti WC-nya di mana, toiletnya jangan-jangan berada di depan musola, tuh kan. Rumahnya sudah jadi, kemudian baru mikirin, ini kita kekurangan kamar, akhirnya bikin kamarnya di samping parkiran gitu. Jadi pas orang naruh mobil di situ kebangun. Jadi
Sama kayak membangun sebuah rumah, membangun sebuah penelitian eksperimental pun kita butuh sebuah desain. Ya, apa-apa butuh desain tuh kan. Nah, mungkin rumah, membangun sesuatu ya, membangun hubungan rumah tangga pun kan butuh desain tuh. Oke, kita balik ke pembahasan ya. Nah, apa itu between subject? Between subject itu adalah, atau disebut juga nama lainnya itu adalah between partisipan ya. Between partisipan atau large N ya, N besar. Penelitian N besar ini dicetuskan oleh Fisher ya pada tahun 1925-an lah, seperti itu ya, kalau di buku Probliche Seniati. Nah, disebut desain between subject karena between subject itu antar subjek ya, karena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ya, pengaruh VB terhadap VT itu diketahui dari perbedaan skor VT antara kelompok-kelompok subjek yang diberikan perlakuan, treatment atau manipulasi yang berbeda. Seperti itu ya, seperti di baris pertama ini. Kemudian yang within subject atau within participant atau small n itu menggunakan sekelompok subjek. Lihat kata yang saya tebalkan di situ, yang saya bold, menggunakan sekelompok subjek, dan setiap subjek diberikan beberapa perlakuan VB yang berbeda, seperti itu. Nah, itu. Jadi di dalam penelitian between subject itu kontrol dilakukan terhadap kontrol subjek. Kemudian dalam within subject itu kontrol yang dilakukan adalah kontrol kondisi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke desain penelitian eksperimental berdasarkan teknik kontrolnya. Teknik kontrol itu ada di video sebelumnya, bisa kalian lihat ya. Nah, kalau teknik kontrolnya randomisasi, maka desain eksperimentalnya randomize pasti ya. Kalau konstansi kondisi tidak ada. Kalau kalau konstansi karakteristik subjek, maka dia pakai block atau match ya. Jadi blocking atau matching desain eksperimentalnya. Nah, kalau eliminasi ya tidak ada. Kemudian VS dijadikan VB kedua, variabel sekunder dijadikan variabel kedua, itu faktorial. Kalau kontrol statistik kovarian. Nah, ini tabel ini saya harap bisa menjadi tabel kunci ya, bisa menjadi tabel kunci bagi kalian. Nah, kalau counterbalancing itu repeated measurement, ANAVA ulang, ANAVA pengukuran ulang ya. Nah, jadi misalnya pemberian berulang-ulang terhadap satu kelompok subjek ya, repeated measurement, jadi pengukuran berulang-ulang. Jadi dikasih satu treatment diukur, dikasih 2 treatment diukur, dikasih 3 treatment diukur, seperti itu ya. Nah, itu untuk teknik kontrol yang counterbalancing. Nah, kemudian desain penelitian eksperimen berdasarkan teknik kontrol dan jumlah kelompok. Ini tabel ini bisa menjadi tabel referensi ketika kalian bingung, seperti itu ya. Jadi kelompoknya pertama ada satu kelompok, ada 2 kelompok, ada ANAVA 1 jalur lebih dari 2 kelompok, dan ada faktorial lebih dari 3 kelompok. Nah, bisa dilihat di situ. Kalau kontrolnya konstansi, maka untuk satu kelompok pakai pretest, posttest, one group design. Nah, itu semua ada di situ. Nanti kita bahas di video berikutnya. Apa itu match two groups design atau randomized two group design ya? Apa itu block one way ANOVA design ya? Apa randomized one way ANOVA design? Ini hanya nama-nama saya yang ini ya, yang ribet. Nanti saya akan kasih video lain, tapi paling tidak saya menyajikan tabel ini untuk menjadi pegangan. Ketika kalian tersesat, ingin kontrolnya apa, satu kelompoknya apa, analisisnya bingung kan, nama desainnya jangan lupa, itu ada di situ. Kontrolnya konstansi, pakai kelompoknya faktorial lebih dari 3 kelompok, maka kalian pasti menggunakan blockade factorial design ya, desain faktorial yang pakai teknik blocking, seperti itu. Nah, bagaimana blockade factorial design ini, itu nanti kita bahas di video saya berikutnya.
Ya, itu saja pengantar umum, pengantar ringkas, pengantar singkat saya mengenai desain penelitian between subject maupun within subject. Semoga bisa ditangkap. Sekian dan terima kasih.